Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kedua mata pelajaran IPA terpadu. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kemagnetan. Kemagnetan pada pagi hari ini yang akan kita pelajari berbeda dengan kemagnetan yang kemarin. Jadi kemagnetan pada pagi hari ini adalah kemagnetan pada benda. Yang pertama adalah teori kemagnetan. Apa sih magnet itu? Magnet adalah logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, kobalt ataupun campuran logam tersebut. Kemagnetan adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama ataupun kutub-kutub yang senama. Sifat magnetik disebabkan gerakan elektron yang terdapat di dalam atom. Bentuk magnet yang dibuat terdiri atas beberapa macam. Ada magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet U atau disebut dengan magnet ladang. Berdasarkan sifat bahan terhadap daya tarik magnet, bahan magnetik dibedakan atas dua. Yang pertama adalah bahan ferromagnetis atau dinamakan dengan bahan yang dapat tertarik sangat kuat oleh magnet. Contohnya Fe, Co, Ni, dan baja. Yang kedua adalah bahan paramagnetis, bahan yang tertarik magnet dengan gaya yang lemah. Contoh Al, Pt, dan Mn. Yang ketiga adalah bahan diamagnetis atau bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya Pi, Cu, Au, Ag, dan Zn. Berdasarkan jenis bahan yang digunakannya, magnet dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah magnet permanen campuran, yaitu terdiri dari 3, ada magnet alkomak atau campuran besi dan aluminium. Kemudian magnet alnico campuran besi dan nikel. Yang ketiga magnet trigonal campuran besi dan kobalt. Kemudian yang kedua adalah magnet permanen keramik atau magnetut, terbuat dari serbuk ferit bersifat keras dan memiliki daya tarik yang kuat. Yang ketiga magnet besi lunak atau staloid, terbuat dari 96% besi, 4% silikon. Sifat kemagnetannya tidak keras dan sementara. Yang keempat adalah magnet pelindung atau metal, terbuat dari 70% nikel, 20% besi, 5% tembaga, dan 1% mangan. Magnet jenis pelindung ini tidak keras dan sifatnya hanya sementara. Selanjutnya adalah cara membuat magnet. Ada beberapa cara dalam membuat magnet, yaitu melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara digosok-gosok, yang kedua dengan cara induksi, kemudian yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Sedangkan cara menghilangkan sifat kemagnetan juga ada 3 cara. Yang pertama dengan cara dipukul-pukul, yang kedua dipanaskan atau dibakar, yang ketiga dialiri arus listrik bolak-balik. Cara membuat magnet yang pertama adalah dengan cara digosok. Jadi gosokkan magnet permanen berulang-ulang dan harus satu arah. Untuk magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir gosokan itu selalu berlawanan dengan magnet penggosoknya. Yang kedua adalah dengan cara induksi. Nah, gambarnya seperti itu ya, bisa diperhatikan. Jadi diinduksi atau didekatkan, yaitu kutub magnet yang dihasilkan selalu berlawanan dengan magnet penginduksi. Yang ketiga yaitu dialiri arus listrik. Ini bisa sampai praktekkan sendiri, yaitu dengan menggunakan pulpoin atau sebagainya sebagai besi. Perhatikan aliran arus listrik yang melewati kabel. Genggamkan tangan pada pulpoin searah arus, kemudian arah ibu jari keluaran menunjukkan magnet kutub utaranya. Selanjutnya adalah sifat-sifat magnet. Silakan diperhatikan pada magnet pertama, yaitu ada kutub selatan utara. Satunya magnetnya yaitu ada kutub utara selatan. Jika kutub magnetnya sejenis, maka akan tolak menolak.
Jadi sejenis itu misalnya utara-utara, selatan dengan selatan, maka akan terjadi tolak menolak. Sedangkan jika kutub magnetnya tidak sejenis, misalnya utara dengan selatan, maka akan terjadi hubungan tarik-menarik. Ini adalah pengertian medan magnet. Medan magnet adalah ruang atau daerah yang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya-gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya dan dinyatakan dengan anak panah. Silakan diperhatikan, itu ada kutub utara, kutub selatan, kemudian ada arah panah yang masuk, yang keluar. Nah, itu termasuk dinamakan dengan medan magnet atau daerah atau ruangan yang masih dipengaruhi oleh magnet. Selanjutnya, apakah yang terjadi jika sebuah magnet dipotong? Coba sama lihat magnet yang paling atas. Magnet itu kan satu, kemudian dia sangat panjang. Setelah itu dipotong bagian bawahnya menjadi dua. Nah, apa yang terjadi? Maka potongan dua itu akan menjadi magnet sendiri-sendiri. Ya, jadi akan menjadi dua magnet dengan masing-masing memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kemudian dari bentukan dua magnet itu dibagi lagi menjadi 4 magnet bawahnya. Apakah yang terjadi? Maka dari 4 magnet itu akan mempunyai kutub-kutub sendiri yang berbeda-beda, utara dan juga selatan. Selanjutnya adalah kemagnetan bumi. Coba bagi yang sama di rumah punya kompas atau bisa di HP. Jadi jarum kompas arah utara itu selalu mengarah ke arah utara, karena kutub selatan magnet bumi itu terletak di kutub selatan di kutub utara bumi, dan kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi. Jadi dia itu seperti berkebalikan. Coba Saman perhatikan. Oke, Saman perhatikan gambar yang atas itu adalah gambarnya kompas. Yang atas itu yang nyamping kutub utara selatan, sedangkan pada bumi itu adalah selatan utara. Jadi dia itu adalah berkebalikan, utara menjadi selatan, selatannya adalah menjadi utara. Simpangan jarum kompas. Jadi letak kutub-kutub magnet bumi itu tidak tepat berada di kutub-kutub bumi, misalnya lurus utara kemudian selatan. Tidak, jadi dia kadang menyimpang. Nah, tetapi menyimpang terhadap letak kutub bumi. Hal ini menyebabkan garis-garis gaya magnet bumi mengalami penyimpangan terhadap arah utara selatan bumi. Akibatnya penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk suatu sudut. Sudut apakah itu? Yang pertama yaitu adalah sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan geografis. Silakan diperhatikan gambar. Nah, 11.15 itu merupakan sudut deklinasi. Penyimpangan jarum kompas itu terjadi karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi atau dia tidak pada bidang horizontal. Akibatnya, kutub utara jarum kompas menyimpang naik atau turun terhadap permukaan bumi. Yang kedua adalah sudut inklinasi, yaitu penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap bidang datar permukaan bumi. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan bidang datar. Silakan diperhatikan gambar 11.16. Itu adalah penyimpangan pada sudut inklinasi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang elektromagnetik. Elektromagnetik itu apa sih? Hubungan antara kemagnetan dengan kelistrikan yang pertama kali yaitu diteliti oleh Ørsted. Dia menyimpulkan bahwa di sekitar kawat penghantar yang berarus listrik akan timbul medan magnet. Bagaimana cara memperkuat sifat kemagnetan pada elektromagnetik? Yang pertama yaitu dengan memperbesar arus listriknya. Yang kedua dengan cara menambah jumlah lilitannya. Yang ketiga dengan cara mengganti inti besi dengan baja. Sekarang, apa keuntungan menggunakan elektromagnetik? Yang pertama adalah kekuatan medan magnet mudah diatur sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua, sifat kemagnetannya mudah dihilangkan dan ditimbulkan. Yang ketiga, kutub-kutub magnet mudah ditukar. Selanjutnya adalah arah gaya magnet. Arah gaya magnet pada kawat lurus berarus, yaitu arah medan magnet pada kawat lurus berarus dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Coba sama semuanya dipraktekkan. Tangan kanannya, ibu jarinya arahnya ke atas, kemudian 4 jari yang lainnya menggenggam ke dalam. Jadi
Jika arus listrik searah ibu jari, maka keempat jari yang menggenggam merupakan arah medan magnet. Ya, semuanya sudah dipraktekkan ya. Ibu jari ke atas, empat jari lainnya menggenggam, berarti menggenggam ke dalam. Selanjutnya adalah arah gaya magnet pada kawat melingkar. Silahkan diperhatikan arahnya, pasti dia akan menuju arah ke dalam, jadi itu akan masuk. Selanjutnya adalah arah gaya magnet pada solenoida. Jika solenoida dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Bagaimana medan magnet yang dihasilkan? Medan magnet yang dihasilkan solenoida yaitu berarus listrik bergantung pada besar kuat arus listrik dan banyaknya kumparan kawatnya. Nah, silakan tuh dilihat lilitan kawatnya, maka dia bergantung pada lilitan kawat. Selanjutnya kita masuk ke hitungan ya, yaitu di sini adalah gaya Lorentz. Apa gaya Lorentz itu? Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet atau disimbolkan dengan B. Bagaimana rumusnya? F sama dengan bil. F gaya Lorentz sama dengan B dikali I dikali L. Medan magnet dikali kuat arus listrik kemudian dikali dengan panjang kawat. Jadi rumusnya F sama dengan bil. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah kawat penghantar panjangnya 2 meter berarus listrik 10 mA dan berada pada medan magnet tetap 5T atau 5 Tesla. Berapakah besar gaya Lorentz? Kita cari dulu yang diketahui adalah L, yaitu adalah panjangnya 2 meter. Kemudian B, kuat medannya adalah 5 Tesla. Kemudian I adalah kuat arus listriknya 10 mA. Ingat, miliampere harus dirubah ke ampere. Miliampere ke ampere yaitu dibagi 1000, 10 miliampere menjadi 0,01 ampere. Apakah yang ditanya? F gaya Lorentz. F rumusnya F sama dengan bil B kali I kali L, yaitu kuat medannya 5 dikalikan kuat arus listriknya 0,01 dikalikan dengan panjang kawatnya 2. Hasilnya adalah 0,1 Newton. Jadi jangan sampai lupa, rumusnya gaya Lorentz adalah F sama dengan bil. Selanjutnya untuk menentukan arah gaya Lorentz, silahkan diperhatikan gambar tangan di bawah. Jadi digunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Ingat ya, menggunakan tangan kanan. Caranya dengan rentangkan ketiga jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah sehingga berbentuk seperti pada gambar. Membentuk sudut 90, saling tegak lurus. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan gaya Lorentz searah dengan jari tengah atau F-nya. Silakan sama coba lihat. Nah, dari situ kira-kira dia arah gaya Lorentz-nya kemana? Masuk atau keluar? Jadi pada gambar di samping dia menunjukkan bagaimana itu, dia masuk atau keluar. Jadi jari tengah pada gambar berikut dia hitungannya adalah masuk. Jadi itu arahnya adalah masuk. Jadi silahkan dipraktekkan sendiri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Bu Asma terangkan dari awal hingga akhir dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.